Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yasraku qalbun suara akwani muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi sahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula khatratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Syekh Ahmad Athaillah. Bagaimana manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati masih memantulkan beraneka macam gambaran tentang alam kemakhlukan? Bagaimana seorang hamba mampu menjumpai Allah padahal ia terbelenggu ke dalam syahwat? Bagaimana mungkin seorang hamba dengan keinginan kerasnya untuk masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih dari jenabat kelalaiannya? Bagaimana mungkin seorang hamba mampu memahami berbagai rahasia yang halus padahal ia belum juga bertaubat dari kesalahannya? Dua hal tersebut tentu saja sangat mustahil dikumpulkan menjadi satu. Bahkan orang akan keheranan apabila ada orang yang menghendaki bersinar cahayanya padahal ia sendiri belum mampu memisahkan diri dari gambaran dunia yang mengasihkan. Tidak mungkin cahaya Allah itu dapat ditangkap untuk menghiasi hati apabila cermin hatinya masih tertutup oleh kegelapan dunia. Karena cermin hati itu dapat bercahaya apabila mendapat sinar keimanan. Peranan yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba dalam langkah-langkah menghidupkan iman dan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah melenyapkan kendala yang menutup pintu hati berupa perbuatan maksiat, kedurhakaan, kesenangan duniawi yang berlebih-lebihan, dan semua amal perbuatan yang dapat menghambat seorang hamba mendekati Allah Azza wa Jalla. Untuk memperoleh derajat seorang mutakin, maka seorang hamba hendaklah terus-menerus mengadakan kontak dengan Allah di waktu dan keadaan apapun, memohon hidayah dan bimbingan dari Allah yang mengetahui segala sesuatu yang terang ataupun yang tersembunyi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan bertakwalah kepada Allah, dialah yang akan memimpin kamu dan Allah atas setiap sesuatu maha mengetahui. Diriwayatkan pula dalam hadis, barang siapa mengamalkan sesuatu yang telah diketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu pengetahuan yang belum ia ketahui. Adapun segala yang wujud di dunia semuanya serba gelap. Pemberian cahaya terang kepada yang gelap itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melihat wujud Allah di alam semesta ini, akan tetapi ia belum menyaksikan Allah ada di alam ini atau pada dirinya sendiri atau sebelumnya atau sesudahnya, maka pastilah cahaya itu telah menyilaukannya sehingga pemandangannya terhalang dari sinar makrifat karena kabut yang ada di sekitarnya. Seluruh benda yang ada di alam ini asalnya tidak ada, tidak nampak pada pandangan mata manusia. Selanjutnya, benda-benda di alam ini menjadi ada dan menunjukkan dirinya dengan jelas dan terang, mengeluarkan cahayanya, sehingga cahaya itu pun menjadikan alam ini nampak dengan jelas dan terang. Dari mana cahaya dan siapa yang meletakkan cahaya itu di alam ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa dan yang memelihara serta maha kaya dan maha luas ilmunya. Allah SWT mewujudkan benda-benda di alam semesta ini sebagai perwujudan bekas dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Manusia dapat melihat adanya Allah dengan melihat dan menikmati bekas ciptaannya Allah yang ada di alam semesta ini.
Apabila ia tidak mampu melihat Allah dari hasil ciptaan yang maha dahsyat ini, maka sesungguhnya pandangan mata lahir dan pandangan mata batinnya sedang tertutup atau sengaja menutup penglihatan sendiri karena tidak ingin mengenal Allah. Mata dan pandangan orang beriman dan yakin kepada iman yang dimilikinya akan memandang alam semesta dan seluruh benda yang ada di dalamnya menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, cukuplah alam semesta ini sebagai bukti yang sulit untuk dipungkiri. Akan tetapi, apabila ada hamba Allah tidak melihat wujud Allah dari hasil ciptaan yang maha dahsyat ini, maka jelas mata hatinya masih tertutup rapat dan rohaninya beku, tidak mampu melihat wujud Allah pada wujud alam semesta. Abu Hasan Asyadili menerangkan tentang penglihatan manusia. Melihat Allah itu hanya dengan penglihatan iman dan yakin. Allah SWT telah memperkaya alam semesta ini dengan dalil yang kokoh tentang wujudnya. Alam ini telah menjadi penjelasan yang kokoh pula sebagai tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena memandang alam semesta ini tidak lain hanya dengan mata keimanan dan keyakinan sepenuhnya. Cahaya Allah akan menembus seluruh yang ada dalam rongga dada manusia selama manusia berkehendak mencari dan menemukan Allah. Kendala yang menjadi penyebab terhalangnya seorang mukmin mendekati Tuhannya adalah dosa dan maksiat yang menggelapkan hati sanubarinya. Kebersihan rohani dan kesucian hati adalah cara yang paling dekat dan sangat berharga serta dipelihara kemurniannya agar sinar Allah bertahta terus-menerus dalam hati dan jiwa seorang beriman. Rahasia Allah di alam semesta ini dapat dipetik oleh orang beriman dan dijadikan penerang bagi hatinya sehingga si hamba memperoleh ma'rifatullah. Wallahu a'lam bishawab.